Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Apa itu sel? Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi sel. Penelitian tentang sel dimulai sejak ditemukannya mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek. Setelah ditemukan mikroskop, banyak penelitian-penelitian terkait dengan sel. Pertama kali sel diamati oleh Robert Hooke, yaitu ia mengamati irisan tipis gabus melalui mikroskop sederhana yang dirancangnya sendiri. Oleh karena yang diamatinya adalah sel mati, maka yang tampak hanyalah kotak-kotak kecil. Hooke menamakan kotak ini sebagai sel. Kata sel sendiri berhasil dari bahasa Latin cellula yang berarti ruang atau kamar kecil. Adalah teori sel klasik. Kita bisa mengambil 3 poin penting, yaitu 1. Semua makhluk hidup tersusun atas sel-sel. 2. Sel merupakan unit dasar, struktur, fungsi, dan fisiologis dalam tubuh makhluk hidup. 3. Sel-sel hidup berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Teori sel modern menambahkan teori sel mengandung dan menurunkan informasi genetik dan pembelahan sel. Semua sel relatif sama dalam hal komposisi kimiawi dan aktivitas metabolismenya. Bagian-bagian sel terdiri atas membran plasma, sitoplasma, nukleus atau inti, dan organel-organel sel. Penyusun protoplasma adalah pertama, karbohidrat. Meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, karbohidrat merupakan penyusun dari makanan. Karbohidrat digunakan untuk metabolisme sel sebagai penghasil energi dan pada tumbuhan sebagai pembentuk dinding sel. Protein merupakan penyusun terbesar setelah air. Protein dibagi menjadi protein struktural dan protein fungsional. Air sebagai yang terbanyak terdapat di dalam sel. Berfungsi sebagai pelarut bahan anorganik. Lemak meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, namun lemak berperan penting dalam pembentukan membran sel dan struktur membran di dalam sel. Lemak tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Berdasarkan membran inti selnya, sel dibagi menjadi sel prokariotik, yaitu sel yang tidak memiliki membran inti sel, contohnya bakteri, dan sel eukariotik, yaitu sel yang memiliki membran inti sel, contohnya sel tumbuhan, sel hewan, dan jamur. Berikut adalah gambar contoh dari sel hewan beserta organel-organel yang terdapat di dalamnya. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki organel yang sama. Di antaranya adalah sebagai berikut. Membran plasma. Organel lain yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan adalah inti sel, sitoplasma, sitoskeleton, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan peroksisom, serta mitokondria. Membran plasma atau membran sel menutupi seluruh bagian dari sel. Membran sel mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu mengatur keluar masuknya zat dari dalam dan keluar sel. Hal ini disebabkan karena membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu mampu menyeleksi zat-zat yang masuk dan keluar sel. Membran sel memiliki rangka dasar yang tersusun atas 2 lapis nyawa lemak atau lipid bilayer. Lemak atau lipid yang menyusun membran sel disebut fosfolipid. Bagian kepala bersifat polar yang bersifat hidrofilik, yaitu dia menyukai air dan terletak di dalam membran sel, dan bagian ekor nonpolar yang bersifat hidrofobik atau menolak air. Inti sel atau nukleus berperan seperti otak pada tubuh. Perannya adalah dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Nukleus memiliki bentuk yang bervariasi. Sebagian besar sel hanya memiliki satu nukleus dengan beberapa pengecualian, antara lain pada sel-sel buluh tapis floem dan sel-sel darah pada mamalia yang tidak memiliki inti sel. Nukleus terdiri atas membran nukleus sebagai pembatas,
cairan inti atau nukleoplasma, dan anak inti atau nukleolus yang di dalamnya terdapat DNA sebagai pewaris sifat dan RNA untuk proses sintesis protein. Sitoplasma adalah cairan koloid yang jernih dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Di dalam sitoplasma terdapat berbagai senyawa kimia yang digunakan bagi aktivitas sel. Sitoplasma dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian endoplasma dan bagian ektoplasma. Sitoskeleton berfungsi sebagai pemberi bentuk sel, mengatur gerakan di dalam sel, dan merupakan sebuah jaringan protein. Ribosom merupakan organel kecil yang terdapat di dalam sitoplasma. Ribosom kadang melekat pada retikulum endoplasma ataupun terdapat bebas pada matriks sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom bebas menghasilkan protein struktural dan enzim yang digunakan untuk metabolisme sel itu sendiri. Ribosom bebas terdapat di dalam semua sel kecuali sel darah merah yang matang. Baik ribosom bebas maupun ribosom yang menempel pada RE, keduanya terdapat dalam rangkaian yang disebut sebagai poliribosom dan polisisom. Retikulum endoplasma merupakan sistem transportasi sel. RE berfungsi menghasilkan, mengedarkan, dan menyimpan produk-produk sel. RE terdiri atas RE kasar atau RE granuler dan RE halus atau RE agranuler. RE kasar berfungsi sebagai tempat sintesis protein karena di permukaan RE kasar terdapat ribosom yang menempel. Sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom pada permukaan membrannya sehingga tampak halus. Fungsinya adalah pada sintesis dan transportasi glikogen, lemak, dan kolesterol. Badan Golgi atau aparatus Golgi merupakan organel sel yang terdiri atas tumpuk kantung pipih yang membatasi membran. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan hasil sekresi sel. Badan Golgi juga menyimpan protein dan lemak yang disintesis di dalam RE dengan cara menggabungkan vesikula-vesikula yang lepas dari RE dengan kantung pipih badan Golgi. Lisosom merupakan organel yang berisi enzim-enzim hidrolisis. Lisosom terdapat hampir di semua sel hewan kecuali sel darah mamalia dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Karena lisosom dapat mencerna protein, karbohidrat, dan lemak, lisosom dianggap sebagai organ pencernaan intraseluler. Peroksisom merupakan bagian dari badan mikro yang memiliki kemiripan dengan lisosom. Peroksisom mengandung enzim oksidase yaitu katalase yang berperan dalam mengkatalisis proses perombakan hidrogen peroksida. Mitokondria merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi, karena di dalam mitokondria terdapat enzim-enzim yang diperlukan untuk reaksi respirasi. Energi dihasilkan di dalam bentuk ATP dan digunakan untuk seluruh aktivitas sel. Selanjutnya adalah sentriol. Sentriol hanya dijumpai pada sel hewan dan berfungsi pada proses pembelahan sel. Dinding sel hanya dimiliki tumbuhan dan bukan merupakan organel sel, berfungsi sebagai pelindung, penyokong, atau pemberi bentuk sel. Pada sel tumbuhan, vakuola berisi cairan yang disebut dengan getah sel. Tumbuhan menyimpan air di dalam vakuola-vakuolanya. Saat berisi air, vakuola tumbuhan menjadi bulat penuh dan memberikan kekuatan pada tumbuhan. Pada sel hewan juga terdapat vakuola, tapi biasanya berukuran sangat kecil dan tidak permanen. Vakuola yang berukuran kecil disebut vesikula dan berisi bahan makanan. Vakuola pada hewan ada dua, vakuola kontraktil dan vakuola makanan. Plastida hanya terdapat di dalam sel tumbuhan. Plastida dibagi berdasarkan pigmen yang dikandungnya. Plastida yang memegang peranan paling penting adalah kloroplas, karena mengandung klorofil yang merupakan materi untuk melakukan fotosintesis. Setelah kalian menyimak pernyataan tadi, sekarang jawablah beberapa pertanyaan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.